Ayah dari pria kemudian menerima penawaran itu, lalu kemudian berkata, selama kita memiliki sah yang memerintah kita, maka akan lebih banyak lagi yang hancur. Dengan perkataan penjelasan dari wazirnya, Anusirvan menyadari kesalahannya dan dia tidak menyimpang dari jalan keadilan lagi. Adaletten ayrılmamış. Dervish pun bertanya, apa maksudmu Murad Pasha? Apakah kamu berpikir tidak ada keadilan di negeri ini? Murad hanya diam saja. Sağlanmıyor mu? Di luar tenda, Nasu menginformasikan pada seorang pria yang berdiri di sana, yang bernama Hikmet, bahwa di sana ada rumah miskin beberapa jam dari sini. Itulah destinasi kami. Bersiaplah di sana. Kita akan menjebak Sultan di sana. Pria itu pun menuruti perintah Nasu. Padişahı orada tuzağa düşüreceğiz. Kembali ke dalam tenda, Murad menjelaskan orang-orang meninggalkan rumahnya karena bandit Jalali. Ribuan desa telah dihancurkan. Tiran muncul di banyak tempat karena tidak ada perintah darimu, sehingga membuat orang-orang marah padamu. Kullarınız darıldılar. Tidak pernah terjadi seperti ini saat pemerintahan leluhurmu. Raja pun bertanya, lalu apa yang dilakukan oleh leluhurku? Murad pun menjawab, saat pemerintahan Sultan Murad, aturan Islam ditegakkan di dalam pemerintahan. Aturan Islam ditegakkan di dalam pemerintahan. Keadilan ditegakkan. Banyak wilayah yang ditaklukkan dan banyak orang hidup dengan kemakmuran. Dervish menjawab, itu memang benar Pasha, bahwa kita telah menyimpang dari jalan keadilan. Di hadapan raja terdahulu, hukum tidak ditegakkan dengan benar. Itulah mengapa Jalali menjadi muncul. Murad pun menjawab, sayangnya disinilah kita sekarang. Jika tindakan yang diperlukan tidak diambil, maka negara akan menjadi runtuh. Raja pun bertanya, lalu apa tindakan ini? Murad pun menjawab, kita harus mengembalikan aturan kuno rajaku. Raja pun bertanya, aturan kuno yang mana Murad Pasha? Murad pun menjawab, jika peraturan tidak ditegakkan kembali, maka kita tidak dapat memulihkan peraturan. Amit-amit, negara akan hancur. Da elden gidiverir. Jadi di sini kemungkinannya menurut Mimin, aturan kuno yang dimaksudkan oleh Murad Pasha adalah kematian bagi Pangeran Mustafa, karena hal itu adalah aturan kuno dari mereka. Di istana, Janet sedang berada di harem. Bulbul juga di sana. Tidak lama, Hechan membisikkan sesuatu pada Janet. Ne? Sahi mi? Janet yang mendengarnya seketika mengeluarkan suara paniknya. Janet pun berkata, kita harus memberitahukan pada Qasem Sultan. Hal itu didengar oleh Bulbul Aga. Hechan pun berkata, diamlah, seseorang akan mendengarkanmu. Janet dan Hechan lalu pergi dari sana. Tentu saja, hal itu menarik perhatian Bulbul. Yavaş, duyan olacak. Saat akan kembali ke ruangan Qasem, Janet mengetahui kalau Bulbul mengikuti mereka. Bulbul kemudian masuk ke ruangan rahasia untuk mendengar dari balik lubang. Di dalam ruangan, Janet pun berkata, apakah benar yang dikatakan oleh Hechan Sultana? Sultanım. Doğru Cennet. Qasem pun menjawab, benar Janet, kita menerima berita yang tidak kita duga. Pria kita yang ada di istana lama telah menemukan di mana Safiye Sultan menyembunyikan perbendaharaannya. Kita tidak akan punya waktu untuk disia-siakan. Pergi dan katakan pada wali raja segera. Safiye Sultan akan kehilangan segalanya. Safiye Sultan her şeyini kaybetti. Mendengar hal itu tentu saja mengejutkan Bulbul. Bulbul pun segera keluar dari ruangan itu. Terlihatlah Janet yang sedang mengintip. Janet masuk kembali ke dalam ruangan Qasem. Janet kemudian melaporkan kalau Bulbul telah mendengar semuanya. Qasem pun tersenyum. Derhal Qasem berkata, pergi dan beritahukan hal ini pada Zulfikar. Katakan padanya untuk menunggu di pintu keluar harem. Kita akan mengikuti Bulbul Aga. Jadi Qasem di sini merencanakan hal ini agar Bulbul menjadi terpancing, sehingga Bulbul akan mengecek ke tempat penyimpanan harta dari Safiye Sultan.
Di ruangan Halime, Halime berkata, kita telah mempertimbangkan segala kemungkinan. Bulbul juga mengatakan, semuanya telah siap. Tapi ini tidaklah mudah. Bagaimana jika Safi Sultan gagal? Menekse menjawab, maka Safi Sultan akan dihukum. Raja bahkan membunuh Farih Sultan. Raja pastilah tidak akan memiliki pengampunan atas Safi Sultan juga. Bize hiç acımaz. Halime pun menjawab, juga kepada kita. Jika keadaan semakin memburuk, maka kita akan pergi ke ruang bawah tanah. Kita akan bersembunyi di sana sampai kerusuhan berakhir. Menekse menambahkan, dan setelah badai berlalu, maka kita akan keluar. Seakan-akan kita tidak tahu apa yang telah terjadi. Bukankah begitu Sultan aku? Halime pun mengangguk. Doğru mu anlamışım sultanım? Halime berkata lagi, seperti yang mereka katakan, bersiap untuk musim dingin, meskipun kita menginginkan musim panas. Ne hazinesiymiş bu? Di lorong, Janet telah menemui Zulfikar. Zulfikar pun berkata, apa benda perbendaharaan ini? Bagaimana kamu bisa tahu? Janet pun menjawab, ini disembunyikan. Kami juga baru mengetahui keberadaannya. Maksudku, aku harap kita menemukannya. Hasbinallah. Bulbul dengan berlari terburu-buru menemui Safi Sultan di istana lama. Ya bir çekil. Bir çekil dur. Çık. Bulbul masuk lalu berkata, kita kacau Sultan aku. Yandık yine yandık sultanım. Safi pun bertanya, ada apa Bulbul? Bulbul pun menjawab, Qasem Sultan, dia memiliki mata-mata di sini. Entah bagaimana dia menemukan perbendaharaanmu yang telah tersembunyi. Hazinenin yerini öğrenmişler. Safia pun menjadi panik juga. Ia bertanya, apa maksudmu Bulbul? Apakah kamu yakin? Bulbul menjawab, aku bersumpah Sultan aku mendengarnya sendiri. Mereka akan menyitanya. Safia menjawab, aku tahu apa yang harus dilakukan. Safia kemudian memberikan kuncinya. Koş hemen. Dan kemudian menyuruh Bulbul berlari dengan cepat. Acele et. Bawa perbendaharaan itu ke tempat yang aman. Bulbul menjawab, aku telah mengirimkan para aga sekarang dan mereka sedang menunggu. Bulbul pun keluar dari istana lama. Bekliyorlar. Dan terlihat Zulfikar mengintip pergerakan Bulbul.